Halo, kisah fitnah terhadap Aisyah, istri Nabi. Para istri Nabi Muhammad SAW merupakan perempuan-perempuan yang mulia. Kalangan sejarawan menjuluki mereka sebagai Ummahatul Mukminin atau bundanya orang-orang beriman. Di antara para istri Rasulullah SAW ialah Aisyah. Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat yang menemani Nabi SAW kala hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam perjalanan hidupnya sebagai istri Rasulullah SAW, Aisyah mengalami suka duka. Kedukaannya yang terekam sejarah ialah ketika dirinya diterpa fitnah. Kisah ini dituturkan sendiri oleh Aisyah, seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Riwayat itu juga berkaitan dengan sebab turunnya Al-Quran surah An-Nur ayat 11. Sebagaimana dirangkum Jalaluddin Al-Suyuti dalam Luqa'abun Nuqul fi Asbabin Nusul. Apabila Rasulullah hendak mengadakan perjalanan, tutur Aisyah, maka beliau Rasulullah SAW biasanya mengundi di antara para istrinya. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang ikut bersama beliau. Dalam suatu peperangan, beliau mengundi kami. Karena nama saya yang keluar, saya pun ikut pergi bersama beliau. Peristiwa ini terjadi setelah turun wahyu yang mewajibkan hijab. Di sepanjang perjalanan itu, saya pun diangkut di atas tandu dan tetap tinggal di dalamnya. Ketika Rasulullah selesai dari peperangan, maka kami sedang dalam perjalanan pulang. Kami sudah dekat dengan Madinah. Pada suatu malam, beliau mengumumkan hendak melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mengumumkan keberangkatan, saya sedang pergi untuk menyelesaikan hajat. Setelah saya menyelesaikan hajat, saya pun hendak kembali ke tandu saya. Namun, saya menyadari kalung saya yang buatan asfar telah putus dan hilang. Maka saya pun kembali ke tempat semula, tempat buang hajat, untuk mencari benda itu. Saya masih mencari kalung itu di sana. Sedangkan orang-orang yang mengangkut tandu saya sudah datang. Mereka pun mengangkat tandu itu ke atas unta. Mereka mengira saya berada di dalam tandu itu. Memang, umumnya perempuan pada masa itu tubuhnya ringan. Mereka hanya makan sesuap, sehingga jarang berbobot tubuh berat. Oleh karena itu, para pengangkut tandu itu tidak merasa heran dengan ringannya tandu ketika mereka mengangkatnya. Mereka tuntun unta dengan tandu tersebut lalu berangkat. Sementara itu, saya baru menemukan kalung saya setelah pasukan itu pergi. Ketika saya tiba di tempat peristirahatan mereka tadi, tidak seorang pun kelihatan. Akhirnya, saya menuju tempat istirahat saya semula. Saya pikir mereka akan menyadari bahwa saya tidak bersama mereka, sehingga mereka akan kembali untuk mencari saya. Ketika saya duduk di tempat saya merasa mengantuk sehingga tertidur. Ketika itulah Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami berjalan di belakang pasukan. Pada hari itu, ia sampai di tempat saya. Ia melihat seseorang sedang tertidur. Segera ia mengenaliku begitu melihat saya. Dia memang pernah melihat wajah saya sebelum diwajibkannya hijab. Saya terbangun mendengar suaranya yang mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saya pun buru-buru menutupi wajah dengan jilbab. Demi Allah, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada saya. Saya tidak mendengar sepatah kalimat pun keluar dari mulutnya selain ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Ia hanya menundukkan untanya, menginjak kakinya, lalu saya pun menaikinya. Kemudian, dia berangkat menuntun unta itu sampai kami tiba di pasukan yang sedang berhenti untuk beristirahat di siang hari yang terik. Istri Nabi Muhammad SAW itu mengungkapkan, kalangan munafiklah yang begitu senang menyebarkan gosip bahwa dirinya berselingkuh. Orang yang paling getol dalam hal itu adalah Ubaidillah bin Ubay bin Salul. Aku tiba di Madinah. Lalu selama sebulan aku jatuh sakit. Sementara orang-orang menggunjingku perkataan para penyebar gosip atau ahlul ifki. Waktu itu aku belum menyadarinya sama sekali. Barulah ketika aku agak sehat dan keluar bersama Ummu Mistah menuju Man'ashi, yaitu tempat buang hajat kami, tiba-tiba Ummu Mistah terjatuh dan langsung mengatakan, "Celakalah si Mistah." Aku berkata, "Buruk sekali ucapanmu. Mengapa engkau memaki orang yang pernah ikut perang Badar?" Jawabnya, "Duhai anakku, apakah kamu belum mendengar apa yang ia katakan?" Aku bertanya, "Apa yang ia katakan?" Maka Ummu Mistah memberitahukan kepadaku ihwal perkataan ahlul ifki. Sejak saat itu penyakitku tambah parah. Ketika Rasulullah SAW masuk ke bilikku, aku meminta kepadanya, "Apakah engkau mengizinkan aku mengunjungi rumah orang tuaku?" Di rumah orang tuaku, sebetulnya aku hanya ingin memastikan kebenaran berita itu dari mereka. Beliau Rasulullah SAW mengizinkan, maka aku mendatangi orang tuaku. Aku bertanya kepada ibuku, "Ibu, apa yang orang-orang di luar sana bincangkan?" Ia menjawab, "Oh anakku, lapangkanlah hatimu. Demi Allah,
Kalau seorang perempuan sangat cantik dan dicintai suaminya, serta dia punya madu, pasti madunya akan mengganggunya. Aku berkata, Subhanallah, apa benar orang-orang membicarakan hal itu? Aku pun menangis malam itu sampai pagi. Tidak pernah berhenti air mataku mengalir dan tidak sekejap pun aku tidur. Lalu paginya aku masih menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Ketika itu wahyu tidak turun-turun. Beliau meminta pendapat mereka berdua tentang kemungkinan menceraikan istrinya. Usamah mengemukakan pandangannya tentang apa yang ia ketahui mengenai ketidakbersalahan istri beliau. Katanya, "Wahai Rasulullah, ia adalah istri Anda, dan kami tidak mengetahui kecuali kebaikan." Adapun Ali berkata, Allah tidak memberi kesempitan kepada Anda. Perempuan selain dia banyak. Kalau Anda menanyai budak wanita itu, pasti dia akan menjawab sejujurnya. Maka beliau memanggil Barirah dan bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu lihat sesuatu yang mencurigakanmu pada diri Aisyah?" Kemudian Barirah menjawab, "Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak melihat sesuatu yang saya ragukan pada dirinya, selain fakta bahwa dia hanyalah seorang gadis belia yang ketiduran menjaga adonan keluarganya sehingga datang ayam yang memakannya." Mendengar hal itu, Rasulullah bangkit lalu menuju mimbar. Di atas mimbar, beliau meminta uzur bagi Abdullah bin Ubay. Kata beliau, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang maklum kalau aku ambil tindakan atas seseorang yang menyakiti aku dengan memfitnah istriku? Demi Allah, aku tidak mengetahui selain kebaikan pada istriku." Waktu itu, Aisyah sudah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sejenak pergi ke rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan kepada muslimin, "Demi Allah, aku tidak mengetahui selain kebaikan kepada istriku." Kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya. "Hari itu aku masih menangis. Air mataku tidak pernah berhenti menetes. Lalu malam itu juga aku masih menangis. Air mataku tidak pernah berhenti turun dan aku tidak pernah tidur. Kedua orang tuaku mengira tangis akan merusak liverku. Ketika mereka duduk di dekatku sementara aku menangis, tiba-tiba seorang wanita Ansar meminta izin masuk. Setelah kuizinkan, ia duduk dan menangis bersamaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mengucapkan salam, lalu beliau duduk. Sudah sebulan beliau tidak menerima wahyu mengenai urusanku. Beliau mengucapkan syahadat lalu berkata, "Amma ba'du. Aisyah, aku mendengar begini dan begitu tentang dirimu. Kalau kamu tidak bersalah, pasti Allah akan menyatakanmu tidak bersalah. Namun, kalau kamu telah melakukan suatu dosa, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah. Sebab kalau seorang hamba mengakui dosanya dan bertaubat, Allah akan menerima taubatnya." Usai mendengar beliau berkata demikian, aku katakan kepada ayahku, "Tolong saya wahai ayah untuk menjawab Rasulullah." Ia Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang mesti kukatakan." Lalu aku katakan hal yang sama kepada ibuku. Namun ibuku juga berkata, "Demi Allah, aku tak tahu apa yang mesti kukatakan." Akhirnya aku berkata, "Sementara aku hanyalah seorang perempuan belia. Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar hal ini hingga perkataan ini mantap dalam hati kalian dan kalian membenarkannya. Kalau kukatakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah dan Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah, pasti kalian tidak akan percaya pada ucapanku. Dan demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan tentang aku dan kalian kecuali seperti perkataan ayahanda Yusuf dalam surat Yusuf ayat 18. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Aisyah, sedangkan Abu Bakar dan istrinya, yaitu para mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di dekatnya. Saat itu, wahyu dari Allah Subhanahu Taala belum juga turun, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta klarifikasi dari istrinya itu. Aisyah menegaskan dengan suara yang teramat sedih, dirinya telah difitnah berselingkuh. Lalu kata Aisyah menuturkan, "Aku kembali ke kamar dan berbaring di pembaringan. Demi Allah, Rasulullah belum meninggalkan tempat duduknya dan belum keluar seorang pun dari dalam rumah ini." Akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengetahui ini karena tampak tubuh beliau bergetar. Begitulah keadaan beliau ketika menerima wahyu. Setelah selesai menerima wahyu, perkataan pertama yang diucapkan beliau adalah, "Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menyatakan kamu tidak bersalah." Maka ibuku segera menghampiriku dan berkata kepadaku, "Bangun dan hampirilah Rasulullah." Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak mau menghampirinya. Aku hanya memuji Allah, sebab dialah yang menurunkan pernyataan kesucianku."
Wahyu yang dimaksud adalah surah An-Nur ayat 11-20. Inilah firman-Nya yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan dan fitnah keji. Abu Bakar mengetahui bahwa salah seorang yang menyebar fitnah terhadap putrinya adalah Mistah. Ia adalah pembantu rumah tangga Abu Bakar. Bahkan, sahabat Nabi SAW sudah merawatnya sejak lama lantaran keluarganya miskin. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberi Mistah nafkah lagi setelah ia mengatakan berita bohong tentang Aisyah." Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, yakni ayat 22 surah An-Nur, yang artinya, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Setelah itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku sungguh ingin Allah mengampuniku." Maka ia pun kembali memberi nafkah kepada Mistah sebagaimana semula. Demikianlah kisah fitnah terhadap Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.